Halo teman-teman, perkenalkan saya Nurul Andita Sari. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas dua materi penting yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu peran rumah tangga keluarga sebagai pelaku kegiatan ekonomi dan perilaku konsumen. Coba deh kita bayangkan sejenak. Saat orang tua kita bekerja, berbelanja kebutuhan, atau mengatur pengeluaran rumah tangga, tanpa disadari mereka sedang menjalankan peran ekonomi yang sangat penting loh. Begitu pula dengan kita. Ketika kita memutuskan untuk membeli sesuatu, apakah itu makanan, pakaian, atau barang lainnya, sebenarnya kita sedang berperan sebagai konsumen, dan setiap keputusan kita pasti melalui proses dan pertimbangan tertentu. Menarik bukan? Yuk, kita pelajari bersama-sama. Apa itu rumah tangga keluarga? Rumah tangga keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang tinggal bersama dan melakukan kegiatan ekonomi, seperti bekerja, belanja, dan mengatur keuangan. Walaupun terlihat sederhana, perannya sangat penting dalam perekonomian. Peran rumah tangga keluarga dalam kegiatan ekonomi. 1. Sebagai konsumen, coba deh bayangkan, setiap hari, keluarga kita pasti membeli sesuatu, entah itu sayur di pasar, pulsa listrik, pakaian, atau naik transportasi umum. Nah, semua aktivitas itu disebut konsumsi. Konsumsi bukan cuma soal belanja, loh. Ternyata, dengan membeli barang dan jasa, keluarga kita ikut menggerakkan roda perekonomian. Misalnya, saat ibu belanja sayur, para petani dan pedagang akan terus memproduksi dan menjual karena ada permintaan. Artinya, rumah tangga juga punya peran penting dalam mendukung kelangsungan usaha orang lain. Keren banget, kan? Jadi, meskipun terlihat sederhana, kegiatan konsumsi yang dilakukan keluarga ternyata punya dampak besar bagi ekonomi kita semua. 2. Sebagai penyediaan faktor produksi. Peran rumah tangga yang kedua adalah sebagai penyedia faktor produksi. Maksudnya gimana? Ya, nah, coba perhatikan aktivitas keluarga kita sehari-hari. Saat ayah pergi bekerja di kantor, atau ibu membuka warung kecil di depan rumah, itu artinya mereka sedang menyumbangkan tenaga kerja dan kewirausahaan. Kalau keluarga kita menabung di bank atau menyewakan tanah kosong untuk usaha orang lain, itu artinya mereka menyediakan modal dan tanah. Semua ini sangat dibutuhkan agar kegiatan produksi bisa berjalan. Sebagai gantinya, keluarga kita menerima imbalan berupa gaji, bunga, sewa, atau bahkan keuntungan dari usaha. Jadi, bukan cuma belanja saja, rumah tangga juga ikut berkontribusi langsung dalam proses ekonomi. 3. Sebagai pengelola keuangan. Peran rumah tangga yang ketiga adalah sebagai pengelola keuangan. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap keluarga harus pintar-pintar mengatur pemasukan dan pengeluaran. Tujuannya, supaya semua kebutuhan terpenuhi tanpa harus bingung di akhir bulan. Misalnya nih, orang tua membuat catatan anggaran bulanan, berapa untuk belanja, bayar listrik, sekolah anak, dan berapa yang harus ditabung. Atau saat keluarga menahan diri untuk tidak membeli barang yang tidak penting demi bisa menabung untuk biaya sekolah atau kebutuhan darurat, itu semua bagian dari mengelola keuangan. Keputusan-keputusan kecil seperti ini sangat penting, loh. Karena dengan pengelolaan keuangan yang baik, keluarga bisa hidup lebih tenang, stabil, dan siap menghadapi masa depan. Jadi, dengan menjalankan peran sebagai konsumen, penyedia faktor produksi, dan pengelola keuangan, rumah tangga tidak hanya menjaga kesejahteraan sendiri, tapi juga ikut membangun ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Teman-teman, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu perilaku konsumen. Apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah segala tindakan dan pertimbangan seseorang saat memilih, membeli, menggunakan, atau mengevaluasi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Tapi, apa sih yang membuat seseorang akhirnya memutuskan untuk membeli suatu barang atau jasa? Hal-hal yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ternyata,
Ada beberapa faktor penting yang memengaruhi perilaku konsumen. Yuk, kita bahas satu persatu. Pertama, kebutuhan dan keinginan. Kadang kita membeli sesuatu karena memang dibutuhkan, seperti makan karena lapar atau beli sabun mandi. Tapi tidak jarang juga kita membeli karena keinginan. Misalnya beli minuman kekinian karena lagi viral di media sosial, atau beli sepatu baru padahal yang lama masih bisa dipakai. Contoh nyata, siswa membeli camilan karena lapar, kebutuhan, tapi beli minuman boba karena ikut tren teman, keinginan. Kedua, pendapatan atau daya beli. Konsumen akan menyesuaikan pembelian dengan jumlah uang yang dimiliki. Jika pendapatan terbatas, tentu harus lebih bijak dalam memilih barang. Contoh nyata, seorang ibu rumah tangga memilih berbelanja di pasar tradisional karena harganya lebih murah dibandingkan supermarket. Ketiga, harga barang dan jasa. Sebelum membeli, kita cenderung membandingkan harga dari berbagai pilihan untuk mendapatkan yang paling sesuai dengan anggaran. Contoh nyata, banyak orang membandingkan harga barang di toko online seperti Shopee, Tokopedia, dan toko fisik sebelum membeli barang elektronik. Dan yang terakhir, lingkungan sosial dan budaya. Pengaruh dari keluarga, teman, iklan, dan media sosial juga dapat memengaruhi keputusan kita saat membeli sesuatu. Contoh nyata, seseorang membeli pakaian karena sedang tren di TikTok atau mengikuti gaya teman sekelas yang sedang populer. Nah, sekarang kita jadi tahu bahwa dalam setiap keputusan membeli, ada proses berpikir dan pertimbangan di baliknya. Itulah mengapa penting bagi kita untuk menjadi konsumen yang cerdas dan bijaksana, bukan hanya mengikuti keinginan sesaat. Ciri-ciri perilaku konsumsi. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ciri-ciri perilaku konsumsi. Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku konsumsi memiliki beberapa karakteristik yang bisa kita kenali. Pertama, perilaku konsumsi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan pokok seperti makanan, maupun kebutuhan tambahan seperti hiburan. Kedua, perilaku konsumsi yang baik itu bersifat rasional. Artinya, konsumen mempertimbangkan manfaat, harga, dan kualitas sebelum membeli sesuatu. Ketiga, konsumen juga akan menyesuaikan pembelian dengan kemampuan ekonomi. Kalau uang terbatas, tentu kita akan memilih barang yang harganya sesuai. Keempat, perilaku konsumsi biasanya memberikan kepuasan, seperti rasa kenyang setelah makan atau rasa senang setelah membeli sesuatu yang diinginkan. Dan yang terakhir, konsumsi dilakukan secara terus-menerus karena manusia selalu memiliki kebutuhan baru yang harus dipenuhi dari waktu ke waktu. Jadi, dengan memahami ciri-ciri ini, kita bisa lebih bijak dan bertanggung jawab dalam melakukan konsumsi. Ya. Nah, teman-teman, dari pembelajaran kali ini kita sudah tahu bahwa rumah tangga keluarga punya peran penting dalam kegiatan ekonomi, mulai dari jadi konsumen, penyedia faktor produksi, sampai mengelola keuangan. Kita juga sudah belajar tentang perilaku konsumen, bahwa setiap keputusan membeli dipengaruhi oleh kebutuhan, pendapatan, harga, dan lingkungan sekitar. Sebagai pelajar dan bagian dari keluarga, yuk kita jadi konsumen yang cerdas, hemat, dan bertanggung jawab. Karena keputusan kecil yang kita ambil hari ini bisa berdampak besar bagi masa depan ekonomi kita. Sampai jumpa di materi selanjutnya.